Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, MM. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi diri dan memahami emosi orang lain. Kecerdasan emosional dapat meningkatkan keefektifan hubungan personal dengan orang lain. Kecerdasan emosional pertama kali dikenalkan kepada Edward Thorndike di Columbia University pada tahun 1930. Istilah pertama kali yang digunakan adalah kecerdasan sosial, yaitu kecerdasan seseorang dalam mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Pengertian kecerdasan emosi menurut para ahli. Yang pertama, ada Salovey dan Mayer mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi atau EQ adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan kepada orang lain. Kedua, menurut psikolog lainnya, atau Baron atau Goleman, mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dari tekanan lingkungan. Konsep-konsep kecerdasan emosional. Yang pertama ada ability model yang dikenalkan oleh Peter Salovey dan John Mayer, yaitu kecerdasan emosional adalah suatu keterampilan atau skills yang bisa dilatih. Yang kedua, trait model dikenalkan oleh Petrides, yaitu kecerdasan emosional bukanlah seperti keterampilan yang bisa dibentuk, tetapi lebih pada karakter seseorang. Yang ketiga, ability model dan trait model. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah gabungan antara tampilan dan karakter. Ada 5 elemen utama menurut Daniel Goleman, yaitu self-awareness, self-regulation, internal motivation, empathy, dan social skill. Indikator kecerdasan emosional. Pertama, mengenal emosi diri. Kedua, mengelola emosi diri, yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Yang ketiga, memotivasi diri, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. A. Faktor kematangan. Perkembangan intelektual yang menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. B. Faktor belajar. Faktor ini lebih mudah dikenalkan dengan pengendalian pola belajar melalui lingkungan. Seseorang akan dengan mudah membina pola emosi yang positif. 9 kecerdasan yang dimiliki manusia menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan berlogika. Kecerdasan hitung-menghitung. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan seseorang dalam berempati. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Yang keempat, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan seseorang dalam memahami hakikat hidup. Yang kelima, ada kecerdasan spasial atau kemampuan dalam memvisualisasikan ruang. Yang keenam, kecerdasan hayati, kemampuan seseorang dalam memahami organisme makhluk hidup. Yang ketujuh, kecerdasan musikal, kecerdasan untuk memahami pola nada dan irama. Yang kedelapan, kecerdasan verbal, kemampuan seseorang dalam mengekspresikan diri di dalam kata-kata.
Yang kesembilan, kecerdasan fisik, yaitu kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan tubuh. Mengapa kecerdasan emosional penting? Karena emosi kita memiliki pikiran kita sendiri. Emosi dapat memiliki pandangan yang cukup independen terhadap pikiran rasional kita. Menurut Daniel Goleman, bahwa kecerdasan emotion atau EQ menentukan 80% pencapaian atau kerja individu dan organisasi, sedangkan IQ hanya 20% menentukan kinerja. Ada 4 pokok utama kecerdasan emosional menurut Howard Gardner. Yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Yang keempat, menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri sendiri. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tetapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan mental yang membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dan orang lain yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Peran kecerdasan emosi dalam perkembangan. 1. Pada diri sendiri akan mengalami kematangan fisik, sosial, dan emosi. Kedua, perubahan fisik seseorang juga menyebabkan adanya perubahan psikologis, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibanding dengan keadaan normal. Yang ketiga, emosi yang tinggi dapat tampak dalam berbagai bentuk tingkah laku, seperti bingung, emosi bertengkar, tak bergairah, pemalas, dan membentuk mekanisme pertahanan diri. Cara untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran. 1. Menyediakan lingkungan kondusif. 2. Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratif. 3. Mengembangkan sikap empati kepada anak. 4. Membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. 5. Merespon setiap perilaku peserta didik secara positif. Dan yang keenam, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Faktor pembawaan atau sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor pembentukan atau keadaan di luar diri seseorang. 3. Faktor kematangan atau perkembangan dalam setiap tubuh manusia. 4. Faktor minat dan pembawaan yang khas. 5. Faktor kebebasan. 4 kebiasaan menjadi individu yang menyenangkan menurut Stephen R. Covey. Yang pertama ada think win-win. Untuk mendapatkan keuntungan tidak harus merugikan orang lain. Yang kedua ada memahami orang lain baru memahami diri sendiri. Ketiga ada sinergi. Berupaya untuk bekerja sama dengan orang lain. Keempat, asal gergajimu yang dimaksud adalah mengasah dan meningkatkan skill kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.